Oke, sudah masuk nih Mas Joshua-nya. Halo Oke. Mas Joshua. Halo juga Mbak Farah. Ya, gimana Mas kabarnya hari ini? Sehat? Gila. Mas suaranya agak hilang. Sebentar, suaranya agak hilang. Gimana kabarnya sehat? Bentar, suaranya udah kedengeran loh. Oke, sudah. Tadi sempat agak hilang sedikit, tapi sudah oke kok sekarang. Oke, sip, sip Mas. Oke ya, Gimana nih Mas Joshua kabarnya? Sehat kah? sehat. Udah lama Sehat. nggak IG live ini. Nah, Merindukan kayaknya. aduh jangan deg-degan dong. Karena ini pembahasan yang sangat ditunggu-tunggu teman-teman semuanya nih Mas. Jadi kita harus benar-benar seru-seruan, asik-asikan bareng. Kita bahas satu persatu dari detail per detail ya Mas. Hari ini sekitar 45 menit ke depan Boleh. bersama teman dari Sobat Tilip. Nah, bener banget nih. Kayaknya lama banget nggak ketemu Mas Joshua karena minggu kemarin kita ada bahas ori yang lagi berlangsung nih teman-teman semuanya. Boleh aku reminder sedikit ya Mas Joshua? Boleh dong. Oke, Kita kan fitur barunya di Poems. ya, benar banget. Nih teman-teman semuanya, saat ini adalah dalam masa penawaran Ori 022 yang mana kemarin kalian bisa cek IG TV kita ada sempat bahas Ori 022. Ini adalah instrumen investasi dari pemerintah gitu yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dijamin oleh pemerintah. Jadi low risk dan tentunya aman karena yang menjamin adalah pemerintah gitu. Nah, untuk bagaimana cara registrasinya, bagaimana cara membeli Ori 022 ini, kalian bisa cek di feed kita ada cara belinya. Kalian juga bisa cek ada reelsnya untuk ketentuan atau karakteristik dari ori, yang mana kalian bisa kepoin satu persatu pembahasan terkait ori 022. Nah, untuk kuponnya itu sendiri adalah fixed rate atau kupon tetap, imbal hasilnya akan dibayar setiap bulannya 5,95%, yang mana ini adalah sangat oke ya teman-teman semuanya. Jadi untuk kalian apabila ingin diversifikasi portofolio, cocok banget. Jadi kalau misalkan kalian udah punya saham, kalian pengen ada pasif income kembali nih, kalian bisa memilih Ori 022. Belinya di mana? Ada di PEMS ID di bagian Pro Bonds gitu. Oke deh, cukup sedikit aja ya pembahasan terkait dengan Ori karena kalian bisa cek kembali di IGTV di minggu lalu. Hari ini di minggu ini kita akan membahas terkait tips jitu screening saham untuk pemula bersama Mas Joshua. Wah, nggak sabar nih Mas. Nggak Ya sabar wes, banget. mulai kita. Oke, ini Mas Joshua. Pastinya nih Mas, teman-teman di sekitar kita baru ada yang menjadi trader pemula ataupun sudah Ya, mungkin 2 tahunan. Tapi saat ini kita general kembali ya Mas ya, karena mungkin ada yang belum paham nih screening saham itu apa, gimana caranya, gimana karakteristiknya, dan untuk apa sih, kenapa kita harus screening saham gitu. Mungkin ada teman-teman kita yang bertanya-tanya manfaatnya tuh apa sebenarnya gitu ya Mas. Kita mulai dari screening saham itu sebenarnya apa sih Mas? Silahkan Mas Joshua. screening saham itu kita kayak umpama mencari saham yang kriterianya tuh sesuai dengan kalau biasa kita strategi trading kita. Misalnya kita cari selalu yang ada golden cross stokastik atau kita cari yang ada golden cross di MACD itu di area di bawah nolnya. Itu kan biasa menandakan adanya peluang kenaikan ya. Nah, ada yang cari seperti itu kan. Kan kalau kita buka 700 saham satu-satu itu kan agak capek ya. Betul. Bener dong, kalau buka 700 satu-satu kita klik, cari yang golden cross itu kan capek. Tujuan screening itu, dan kadang ada alat screener, itu tuh biar mempermudah kalian nyari saham yang sesuai dengan kriteria kalian ini. Gitu loh. Hmm, Jadi kalau kalian gak capek lagi, kayak, masa buka 700 saham lebih yang ada di indeks? Kan itu ya, kan bener-bener time consuming buang-buang, banget kan. buang-buang waktu juga ya Mas ya. Iya, kalau ada cara yang lebih efektif, kenapa pakai cara yang ribet? Gitu. Oke, jadi teman-teman di Bursa Efek Indonesia sendiri di BI itu ada sekitar 700 saham ya.
700 saham. Dan ketika kalian ingin transaksi lebih fokus, pengen fokus di beberapa saham aja, nggak usah kalian satu persatu cari sampai capek, sampai buang-buang waktu, nggak perlu. Nah, kenapa? Karena kalian kalau misalkan mau fokusin di beberapa saham aja, kalian bisa melakukan screening saham gitu. Nah, kenapa nih? Kenapa perlu melakukan screening saham gitu? Gimana tuh Mas? Kenapa nih? Kenapa? Nih, kita mungkin pakai contoh aja lebih enak kali ya. Kenapa kalian kalau nggak screening saham tuh Boleh. kayaknya akan gini nih. Contohnya kalau kalian screening aja nih ya. Ini pakai yang screening manual banget nih ya. Anggaplah kita kalau di sini kan udah ada scanner, stock scanner yang dipilih yang bisa dipakai tuh kan. Ini kalau manual banget bisa kayak gini nih. Contoh prosesnya ya. Kita balik dulu Silakan. bentar kameranya. Boleh. Nih, anggaplah kalian nyarinya itu pertama kan, nyarinya biasanya kalau orang tuh analisa biasa orang kenalnya top down kan. Top down artinya kan dari atas, dari yang paling atas terus ada industri, baru ketemu sahamnya kan. Nah, anggaplah kita pakai cara seperti itu. Ketika kita pakai cara itu misalnya dari list yang kita tahu nih, kita nyarinya saham yang tentu aja saham yang naik ya biasanya kan. Nah, dari yang naik itu kita lihat misalnya saham yang terbesar yang naik gimana? Biasanya kan kalau yang saham yang naik itu ada dia biasa jadi merupakan kelanjutan daripada tren sebelumnya yang bullish, betul dong? Biasa ada kejadian kayak gitu. Kita cari kayak gini contoh. Terus di sini saham apa yang naik nih? Kalau lihat dari data yang ini, saham energi. Terus energi kalian lihat lagi. Di dalam energi itu ada saham apa aja kan? Ada banyak tuh, ada saham komoditas kan ada banyak ya. Ada batu bara, ada palm, ada dan sebagainya. Kalian terus ada kriteria lagi nggak selanjutnya? Nanti ya cari lagi. Ini tren bullishnya tahu dari mana? Terus pasang indikator lagi, exponential moving average 200. Itu dilihat lagi satu-satu tuh. Nih sini. Terus kalian harus klik satu-satu energi itu kan. Kalau kalian nggak ada screenernya, energi kalian klik satu-satu. Banyak yang mana tuh kalau kalian lihat di sini tuh ada listnya banyak ya. Kalau dilihat ya di sini no ada. Kalau dicari di DX ada, no kan kalian cari energi nanti keluar lagi tuh list ke bawah. Kalian gambar list yang mungkin cari satu-satu lagi, diklik satu-satu ke sini, itu kan jadi lama lagi kan. Nah kalau misalnya mau lebih cepat kan harusnya ada satu screener, kalau misalnya Golden Cross dipilih pun ada loh screener itu di stock scannernya Golden Cross. Jadi kalian nggak usah kayak capek-capek lagi gitu loh, sampai harus kalau misalnya udah ada strategi trading yang lebih tepat terus kemudian kalian ada sesuai screenernya di kita, ngapain kalian sampai scanner satu-satu lagi, ngeklik-klik gitu satu-satu. Jadi kalau ada jalan pintas yang lebih mudah, kenapa nggak pakai itu ya Mas ya berarti ya? Nah buat teman-teman Iya, sebenarnya ini tuh kayak hack gitu ya, life hack gitulah buat teman life hack. kan. Jadi kayak kalau misalkan teman-teman pengennya yang simple-simple aja nih untuk bisa memangkas waktu supaya bisa lebih fokus ke beberapa kriteria saham yang kalian cari. Nah, ini adalah salah satunya kuncinya kenapa kalian harus paham stock screener gitu. Nah, apa sih Mas dampaknya kalau misalkan kita nggak pakai ataupun kita nggak belajar dari menggunakan cara screening saham ini? Sebenarnya paling simpel tuh dampaknya ya adalah kalian itu kayak tadi itu misalnya prosesnya 700 itu kalian misalnya kan punya kriteria, kita anggaplah kriteria kita sama lah ya, kita cari yang di atas exponential moving average 200 artinya yang bullish, cari yang mungkin secara indikator ada golden cross di area stokastik. Nah kayak gitu kan artinya kalian kalau nggak bikin kayak scanner, nggak bikin kayak apa sih saham yang liquid di sana dan sebagainya, sebenarnya bisa dibikin juga manual, ada dua pilihan sebenarnya, otomatis atau manual, tergantung dari strategi kalian. Kalau bikin manual itu more time consuming sama labornya lebih banyak. Kalian lebih banyak habisin waktu. Pertama kalau kalian orangnya, misalnya orang kerja ya, orang kerja kan kalian nggak punya waktu banyak untuk melakukan analisa secara mungkin lebih mendalam, ya kayak panjang tadi prosesnya. Itu butuh waktu yang lebih cepat, yang lebih singkat, dan bisa digunakan stock screener ini atau stock scanner kalau di OMCID itu sebagai salah satu fasilitas supaya kalian tidak kayak repot-repot lagi nih, harus kayak buka 700 terus screening satu-satu yang membutuhkan waktu jauh lebih lama dibandingkan ngelihat daripada list. Misalnya di sana nanti ada list 5 yang golden cross, kan kalian jadi dipersempit. Udah ketemu nih yang golden cross ya, dan dead cross-nya kalian nggak ngelihat gitu loh. Oke, jadi sebenarnya ini tuh gampang banget kalau misalnya kalian udah paham nih teman-teman semuanya. Dan Mas Joshua tadi sudah menyebutkan bahwa di Poems ID ada yang namanya stock screener. Nah, di sini teman-teman adakah yang sudah pakai stock screener nih? Siapa aja yang udah pakai stock screener dari Poems ID?
Nah, buat yang belum tahu nih atau yang belum familiar dengan stock screener, boleh ditunjukkan Mas seperti apa sih stock screener di Poems ID itu? Harus buka, harus buka HP-nya, bentar ya. Boleh. Nah, teman-teman semuanya, kalau misalkan kalian pengen belajar, kalau misalkan pengen tahu lebih dalam gimana cara menggunakan stock screener, gimana cara mengetahui pemilihan tools-toolsnya, kalian bisa ikuti edukasi dari tim kita. Untuk jadwalnya, kalian bisa cari tahu di media sosial Talk to Philip ataupun di Telegram resmi dari Philip Sekuritas Indonesia. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu jadwalnya apa sih yang terkait dengan teknik analisis, kalian bisa pantau di Telegram resmi Philip Sekuritas Indonesia. Gimana Ya, Mas? itu bisa. Mungkin kalau dari segi itunya, kalau di web mungkin kurang kelihatan ya. Dan biasanya bisa dipakai kayak di aplikasinya. Kalau di aplikasinya itu ada di point tadi stock scanner, biasanya kalian bisa klik di bagian RSI atau bagian yang kalian cari lah, RSI di overbought ada golden, ada dead cross kah, oversold ada golden cross, itu nanti kalian tinggal klik aja di sana. Nanti itu biasa ada list saham ya, misalnya ADRO, ITMG atau saham PTBA. Nanti ada list di sana yang dimana kalau kita klik berdasarkan itu diambil daripada data closing kemarin itu dia mengalami golden cross. Jadi kalian tinggal lihat di sana, kalian lihat kan nanti ada listnya, misalnya 20, ada tulisannya Mbak, ada 20 saham. Kalian tinggal klik satu-satu tuh di situ. Terus kalau mau ngecek chartnya bisa juga gunain langsung di Fortune Charting di Point ID juga. Itu tinggal di sana dicek chartnya. Biasanya sudah sesuai, ada golden cross di situ, ada beneran ada golden cross. Jadi kalian tinggal lihat di sana listnya, jadi kalian lebih nggak capek. Kalau di golden cross itu, kalian cari misalnya ada candlestick tertentu, ada pola tertentu, itu juga ada di kita. Kalian tinggal lihat di sini ada yang terbentuk nggak, kemarin terbentuk, nanti bisa dilihat tuh. Pokoknya udah lengkap banget. Kalian bisa langsung buka Poems ID dan klik bagian stock screener. Stock scanner, Gitu. scanner loh gitu pada stock scanner sih saya. Scanner, scan. Boleh. Siap. Jadi kalian bisa langsung cek untuk detailnya langsung di bagian-bagian tersebut ya teman-teman semuanya. Untuk Mas MN_Alfansuri mohon diajarkan Kak Alfansuri, kakak bisa ikut kelas edukasi yang diadakan oleh Philip Sekuritas Indonesia. Untuk jadwalnya biasanya diupdate di Telegram resmi Philip Sekuritas Indonesia atau di media sosial Instagram. Jadi kalian kalau misalkan sering mengikuti updatean kita akan tahu nih kapan sih jadwalnya kelas edukasi teknikal analisis. Nah nanti untuk detailnya bisa kalian tanyakan di saat webinar tersebut ya teman-teman semuanya yang biasanya sama gitu. Nah terus ini juga kalau mau ngelihat kayak contohnya nih, bisa sih kayak contoh yang tadi kita lanjutin aja, contoh kayak scanner dari energi ya. Misalnya ya, ini yang manual ya, tapi bisa kalian kayak bikin list sendiri yang nggak pakai scanner, intinya scannernya kayak kalian udah buat sendiri lah. Misalnya batu bara yang biasanya diperdagangkan lebih, kalau kita lihat lebih sering ya, orang-orang pada sering memainkan juga untuk sering tradingnya di 4 saham ini kan yang aktif diperdagangkan, ADRO, ITMG, Harum, PTBA. Ini kan, tadi kan kita lihat energi naik, kita cek tuh yang benar sesuai dengan exponential moving average-nya itu yang mana aja. Ini saham yang kita kasih contoh misalnya nih, sahamnya di sini ADRO, kita cek dulu. Pertama ADRO. Oh ini ada nggak nih setup yang bisa masuk? Ada breakout atau nggak ada? Oke lanjut yang lain. Misalnya, kalau kalian cari breakout, di sini ada bullish juga nggak di ITMG? Ada chance masuk nggak? Belum ada. Lanjut lagi screening-nya. Kalau manual nih kayak gini. 3. Ada nggak? Oh ini bahkan nggak masuk dalam screening MO200, ini dilewatin. Kayak gini satu-satu. Tak. Ini ada nggak yang lain? Oh, ini tapi kalau sektor lain kita lihat cek deh. Kalau selain daripada energi, jangan sektor lain ada yang lebih menarik. Oh, jangan Wika. Misalnya Wika ada breakout. Itu kalian cek satu-satu kayak gini. Ada breakout nggak? Ada. Stop loss-nya di mana? Ini kayak biasa kita segi trading plan harus ada stop loss, harus ada resistance atau target. Itu ada nggak bisa masuk? Oh, ini bisa masuk. Kalau breakout ada kemungkinan bisa naik ke area resisten kayak gitu. Jadi kalian bakal screening satu-satu kayak gini. Ada nggak sesuai dengan pola yang kalian maunya misalnya breakout kayak tadi? MA200, ada nggak di screening itu? Ini nggak ada, cari lagi. Kalau di bawah 500, lewatin lagi. Satu-satu kayak gitu. Jadi, itu time labor-nya. Kalau di sananya, nanti kalian lebih nggak time labor di bagian nyari golden cross-nya misalnya. Tapi kalau nyari kriteria sesuai dengan kalian lagi, nanti ya sama. Cari ada trennya MA200-nya,
kalian harus cek lagi, masang indicator yang sesuai untuk tahu bener nggak nih masih dalam tren bullish walaupun ada golden cross-nya, kan biasa kayak gitu. Oke, nah Mas ngomong-ngomong mencari tahu yang sesuai dengan karakteristik kita sendiri, seperti apa sih Mas idealnya kita mencari screener saham yang ideal banget untuk kita, gitu, untuk misalnya trading plan kita atau untuk karakteristik tujuan trader kita, trading kita, gitu. Ada dua hal sih sebenarnya yang lebih kayak perlu diperhatiin tuh biasa, bahkan tiga ya. Backtesting, forward testing, ketiga itu evaluating. Itu atau evaluation, itu evaluasi intinya. Backtesting itu kan kalau kita bicara tentang tes data historis. Dari kalian beberapa kali trading, misalnya strategi breakout itu paling ngasilin selama ini. Misalnya win rate-nya oke dari kalian trading, maka itu jadi salah satu screener kalian, breakout. Terus kemudian misalnya indikatornya kalian lihat. Indikatornya biasanya saya pakai, kalau ada breakout, ada golden cross di area stokastik, itu lebih oke nih. Stokastik di area oversold. Nah, itu dijadiin screener, jadiin tuh dites. Ketika dites ternyata oke nih backtestingnya. Forward testing itu, backtesting itu dari data historis ya, misalnya dari data 2010 sampai 2020 nih. 2010 sampai 2020 ini sahamnya lebih cenderung pakai strategi ini, winning rate-nya berapa ya? 60% kah? 40%, 60% menang kah? 40% kalah? Atau jangan-jangan dia 30% menang, 70% kalah? Artinya kan nggak bisa dibilang kemungkinan besar nggak cuan, kecuali risk and reward-nya gede, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian baru forward testing. Forward testing ini lebih real. Biasanya kalian punya dua pilihan. Mau pakai akun paper trading atau akun yang belum asli ya. Jadi dites tuh bener nggak sih dari hasil kalian ngecek datanya atau asumsi kalian breakout itu oke, stochastic golden cross itu oke. Dicek tuh pakai paper trading yang biasanya ikutin harga market gitu loh. Kalau ikutin harga marketnya, jadi cuman nggak pakai duit asli. Biasanya itu virtual trading. Itu salah satu contoh untuk forward testing. Nah, kalau pakai paper trading atau bisa langsung mau ngerasain emosinya juga, karena biasanya kalau kita virtual itu kita nggak ngerasain emosi, karena emosi itu nggak ada pengaruh apa-apa, karena itu kan pakai duit kita. Mau pakai duit panas atau duit dingin itu beda, karena kalau kita pakai duit kita itu rasanya berbeda, apalagi baru mulai.